Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Yuli dan Kak Yohan bisa bertemu lagi dengan adik-adik dan orang tua untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online bersama. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini secara khusus Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang mengajak kita semua untuk kembali mengingat segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di tahun 2021. Supaya apa ya? Kak Yohan tahu? Supaya kita tetap semangat dan bersukacita menjalani tahun 2022 ini, Kak. Karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan keluarga kita. Betul sekali Kak Yohan. Dari matahari terbit sampai pada terbenamnya, kasih dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kita. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan, kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Penuh dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan, Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk memulai kebaktian. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, biar namamu saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Atau malah malu dan malas bernyanyi dan bergerak bagi Tuhan? Ayo adik-adik, kita harus semangat dalam memuji Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang bangkit berdiri semuanya, kita mau bernyanyi dan bergerak bagi Tuhan. Kita pujikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari
senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan, nari-nari memuji Tuhan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Semuanya bergerak ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Agar tubuh saya kuat untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang ke kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk berbagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar ke kanan. Agar tubuh saya kuat untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, goyang ke kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk berbagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar ke kanan.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, Kakak Siska ucapkan selamat tahun baru buat semua adik-adik. Dan Kakak Siska berharap di tahun yang baru ini, adik-adik bertambah sehat, bertambah besar, bertambah pintar, bertambah mandiri, dan juga bertambah setia pada Tuhan. Seperti adik-adik rajin untuk mengikuti ibadah online. Aku setia ibadah online ASIO. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Siska juga mau membawakan satu firman Tuhan yang menarik sekali. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Siska mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di sini yang suka sekali menyanyi? Ayo coba adik-adik Indria dan Pratama yang di pusat. Yang kelas siang? Pinter semuanya. Yang di pos-pos bagaimana? Ayo, yang di pos Basuta, Cibubur, Cipanas, Duta Garden, Kelapa Gading. Ayo, siapa lagi? Kembangan. Ya, dan juga di VTI. Semua pasti suka menyanyi, memuji Tuhan. Tapi, apa dulu lagunya? Lagu sekolah minggu? Atau lagu apa? Lagu sekolah minggu ya. Adik-adik pasti senang menyanyi. Adik-adik, tahu nggak sih adik-adik? Kalau di dalam sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan, ada kekuatan, ada kuasanya. Adik-adik pernah tahu itu? Nah, hari ini Kakak Siska mau tunjukkan. Ada di dalam Alkitab kita ya. Nanti adik-adik buka Alkitabnya ya. Dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 31. Adik-adik bisa baca nanti di rumah ya. Nah, di dalam Alkitab ini dikisahkan adik-adik, ada seorang wanita yang dikuasai oleh roh tenung, oleh roh jahat. Nah, dengan roh jahat yang ada dalam diri wanita ini, dia suka meramal ke orang-orang lain. Akibat dari ramalannya, orang-orang itu memberikan si wanita ini uang. Kenapa? Iya, karena orang-orang itu suka diramalkan yang baik-baik, ya. Misalnya, wah, kamu nanti akan menjadi kaya raya. Wah, kamu nanti akan menjadi sukacita. Jadi, orang-orang itu merasa senang. Karena senang, diberikanlah uang kepada wanita tenung ini. Dan ternyata wanita ini punya bos, punya majikan. Jadi, setelah mendapatkan uang dari orang-orang itu, dia menyetorkannya ke majikannya, ke bosnya. Majikannya juga senang kan? Dapat uang. Pada suatu hari, wanita ini bertemu dengan dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Paulus dan Silas. Nah, wanita ini mengikuti Paulus dan Silas terus, dan dia teriak-teriak, dan dia mengatakan bahwa inilah hamba Tuhan, inilah yang akan memberitakan firman Tuhan, dan sebagainya. Nah,
adik-adik, Paulus dan Silas merasa terganggu. Dia merasa tidak nyaman dengan wanita tenung ini. Dan Paulus dan Silas itu tahu kalau wanita ini bukannya wanita seperti kita yang normal, karena dia dikuasai oleh apa? Oleh roh jahat. Jadi dengan kuasa dari Tuhan, akhirnya Paulus dan Silas coba untuk mengeluarkan roh jahat itu dari tubuhnya si wanita ini. Dan berhasil adik-adik. Wanita ini menjadi sembuh, lepas dari kuasa jahat, dan dia menjadi normal kembali. Tapi akibatnya apa? Dia tidak bisa lagi meramal. Dia tidak bisa lagi dapat uang. Dan tidak bisa menyetorkan ke bosnya. Akibatnya bosnya jadi marah. Majikannya ini marah. Siapa yang berbuat demikian? Siapa yang membuat wanita ini menjadi sadar? Sehingga tidak lagi bisa meramal, tidak bisa mendapatkan uang. Usut, cari. Ternyata mereka menemukan, wah ini dia orangnya. Yaitu siapa? Paulus dan Silas. Nah, mereka berusaha untuk menangkap Paulus dan Silas, mencoba untuk memenjarakannya, mengadili mereka. Akhirnya benar adik-adik. Dengan hasutan dari para orang-orang ini, Paulus dan Silas dihukum. Bukan hanya dihukum, dimasukkan ke dalam penjara, tapi sebelumnya Paulus dan Silas dipermalukan. Bajunya juga dibuka di depan orang banyak. Mereka dipukuli, terus dimasukkan ke dalam penjara dan dipasung, diikat kaki dan tangannya. Mereka tidak bisa apa-apa. Tapi apakah dengan demikian Paulus dan Silas menjadi marah-marah? Menjadi sedih? Putus asa? Atau malah bersungut-sungut? Ngomel-ngomel lagi? Mau balas dendam? Tidak adik-adik. Ternyata Paulus dan Silas bukan tipe orang yang demikian. Mereka tahu kalau mereka itu tidak bersalah. Mereka bekerja untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang. Mereka mengatakan hal-hal yang benar. Tidak mungkin mereka akan mendapatkan kesulitan. Tuhan pasti akan menolong mereka. Nah, di dalam penjara, mereka ditempatkan dalam satu kamar penjara, dikelilingi oleh tembok yang tidak bisa ditembus, juga jeruji-jeruji besi untuk pintunya itu juga begitu kuat, tidak mungkin mereka tuh bisa menghancurkan untuk mereka lari keluar, ya. Jadi mereka diam saja, berduaan. Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka diam, tapi akhirnya mereka bilang begini, wah, ngapain ya kalau kita diam saja? Kita tidak bisa bertemu orang. Kita tidak bisa menceritakan tentang kabar baik. Tapi kita bisa memuji Tuhan. Ayo, mendingan kita puji Tuhan saja. Kita bernyanyi aja terus, ya. Kita harus penuh dengan sukacita. Walaupun kita dalam keadaan yang susah seperti ini. Ayo, mereka memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan selalu, puji dia. Dia naikkan terus puji-pujian yang dari hati mereka. Penyembahan kepada Tuhan. Terus mereka nyanyikan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia. Terus mereka nyanyikan. Ternyata apa adik-adik? Sebelah kamar penjara mereka itu kan juga ada penghuninya, ada tahanan lain. Mereka juga mendengarkan suara Paulus dan Silas dalam pujian. Mereka dengar, semuanya dengar. Dan ternyata pujian di tengah keheningan itu, di tengah suasana yang sunyi itu terus naik sampai kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik dengan pujian mereka? Ketika mereka sedang menyanyi seperti itu, tiba-tiba terdengar suara yang gemuruh sekali. Gempa bumi terjadi, ya, menggoyangkan semua fondasi dari tembok penjara itu. Jeruji-jeruji yang kuat itu pun akhirnya roboh, akhirnya rusak semua. Kunci-kunci yang dari di pintu penjara itu pecah semuanya, dan kepanikan terjadi di mana-mana. Di saat pujian itu mereka nyanyikan, terjadi juga gempa bumi yang sedemikian besar. Orang panik semua di dalam penjara, termasuk kepala penjaranya sendiri. Pintu penjara terbuka, semua tahanan lari melarikan diri mencari tempat yang aman. Kalau bisa keluar dari penjara cepat-cepat, kan nggak enak dalam penjara. Mereka lari semuanya. Sampai akhirnya suasana kembali tenang. Si kepala penjara bagaimana? Sangat ketakutan. Karena apa?
dia ditugaskan untuk menjaga tahanan supaya tidak kabur dari penjara. Tetapi dalam keadaan seperti ini, dia tahu pintu penjara terbuka semua. Semua tahanan pasti sudah kabur. Dia ketakutan. Dan akhirnya dalam keputusasaannya, dia berusaha untuk membunuh dirinya. Tapi Paulus dan Silas tahu. Dari dalam penjara mereka teriak, "Tunggu, kami tetap ada di sini. Kami tidak lari." Mendengar itu, kepala penjara langsung masuk ke dalam penjara pelan-pelan dan akhirnya memang mereka menemukan Paulus dan Silas masih tetap berdiri dalam keadaan yang sama, tapi tangan dan kakinya sudah terlepas dari ikatan yang kuat itu. Mereka sudah bebas. Harusnya Paulus dan Silas juga bisa lari dari penjara, tapi mereka tidak mau. Begitu melihat Paulus dan Silas masih tetap ada di sana, bagaimana kepala penjara itu? Dia begitu berterima kasih. Dia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas mengucapkan terima kasih. Kepala penjara yang tadinya galak ya sama Paulus dan Silas, sekarang akhirnya mengatakan, "Terima kasih karena kamu tidak lari. Karena kalau kalian berdua lari, habislah saya. Pasti saya juga akan kena hukuman dan akan dipenjara juga seperti kalian. Tapi karena kalian tidak lari, saya sangat berterima kasih. Sekarang apa yang harus saya lakukan buat kalian berdua?" Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka mengatakan, "Ini semua terjadi bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami. Kami hanya memuji Tuhan. Dari hati yang tulus, penyembahan kami naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap orang yang memuji Dia. Setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dari dalam hati, Tuhan tahu itu. Dan Dia turunkan kuasa-Nya dengan segala kekuatan Tuhan, menghancurkan semuanya, membuat mereka jadi bebas. Karena itu, Paulus mengatakan kepada kepala penjara ini, "Sekarang percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Nah, adik-adik, betul kan? Ternyata dengan pujian yang sangat sederhana yang dinyatakan oleh Paulus dan Silas dari dalam hati, dengan segala kesungguhan, mereka berdua menyembah kepada Tuhan dalam keadaan susah, ada dalam penjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Pujian kepada Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebebasan kepada mereka. Itulah kekuatan dari pujian yang kakak Siska sampaikan kepada adik-adik melalui firman yang dikatakan. Adik-adik nanti baca lagi di rumah ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 11 dan ayat 13 sampai dengan 31. Pujian, di dalam pujian itu ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang menyembah Dia. Oleh karena itu adik-adik, selalulah memuji Tuhan, senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sedih, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Bernyanyilah terus. Adik-adik pasti akan menemukan kekuatan. Adik-adik akan merasakan kegembiraan. Bukan cuma buat kita saja adik-adik puji-pujian itu. Bukan. Adik-adik mungkin tidak menyadari. Dengan adik-adik bernyanyi memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Dengan puji-pujian itu, orang-orang di sekeliling adik-adik, mereka juga mendengar. Mungkin mereka saat itu juga lagi sedih, lagi sakit, kurang sehat, tapi dengan pujian adik-adik yang gembira, mereka yang sedih menjadi sukacita juga. Mereka yang tadinya sakit juga ikut bernyanyi, membuat mereka menjadi sehat kembali. Ya, adik-adik mungkin tidak menyadari hal itu, tapi ada kekuatan yang Tuhan lakukan dari pujian adik-adik membuat sukacita bagi orang yang ada di sekelilingnya. Seperti tadi, Paulus dan Silas dalam pujiannya sudah juga menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ada ayat hafalannya yang adik-adik juga perlu dengarkan. Kita dengar dari teman kita Alinka dan Rachel. Mazmur 150 ayat 6.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita semua bernafas bukan? Dan biarlah kita yang bernafas ini selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu mau memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam sedih, dalam sakit, di dalam sukacita, di dalam kami bisa mendapatkan apapun. Kami selalu mau memuji Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dari dasar hati kami. Karena kami tahu di dalam pujian ada kuasa Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Tapi pujian kepada Tuhan tidak akan pernah selesai. Lakukan terus, pujilah Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong sama papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ingatlah untuk terus memuji Tuhan di setiap saat, bukan cuma hari Minggu aja. Karena dengan begitu kita bisa merasakan Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian, memuji Tuhan selalu. Nah, yang pertama kita nyanyikan bareng-bareng ya. Kemudian nanti yang kedua, anak laki-laki nyanyi duluan ikutin Kak Yuli ya. Nanti anak perempuan nyanyi ikutin Kak Yohan. Siap? Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak laki-laki muji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Yang perempuan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, puji
kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mengembalikan persembahan kami. Kami tahu ini adalah pemberian Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati persembahan ini supaya digunakan untuk memberkati dan juga memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua kami. Mari Tuhan Engkau yang memberkati Papa Mama di dalam pekerjaan dan usaha mereka setiap hari. Tuhan karuniakan kesehatan, perlindungan daripada-Mu. Begitu juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menolong dan juga melayani kami dengan penuh kesetiaan. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semester ini Tuhan, Engkau yang menolong berkati sehingga kami boleh tetap semangat di dalam belajar, mengikuti pelajaran setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan bersaat teduh adik-adik. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa nanti bergabung di Zoom ya untuk merayakan hari pengucapan syukur. Sampai ketemu lagi di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.